Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di Grand Destination Series di Special Edition, yaitu di New Experience Trip Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di Grand Destination Series. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk webinar hari ini sekaligus mewakili PT Tiket Keren Nusantara. Nah, aku mau kasih tahu nih seputar tentang holiday dengan camper van ya. Liburan dengan menggunakan camper van ini akhir-akhir ini menjadi tren baru di masa pandemi. Banyak desa tour dan juga travel yang menawarkan paket camper van sebagai pilihan berlibur dengan cara yang aman. Nah, penasaran kan dengan tren terbaru saat ini? Untuk itu nantinya akan kita bahas tuntas bersama panelis kita pada hari ini. Senang sekali ya sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan saya untuk menyapa satu persatu para panelis kita pada siang hari ini. Oke, yang pertama saya ingin menyapa Pak Limber Hutahean, STMA selaku dari Everyday Holiday Camper Van. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Limber, apa kabarnya? Baik. Terima kasih. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk memperkenalkan usaha kami di bidang camper van yang sebagaimana tadi disampaikan. Sebelumnya kami di bidang transportasi pariwisata dari 2013. Namun di 2018 kami kesempatan untuk ke New Zealand untuk mencoba camper van karena ini memang boleh dibilang impian ya dari masa kecil. Jadi memang sejak dari 2013 kami memulai usaha transport itu sudah berencana bahwa 5 tahun ke depan usaha itu harus berubah gitu ya. Tapi entah mau berubah ke arah mana dan ternyata impian masa kecil saya itu bisa diwujudkan dengan saya mencoba di New Zealand. Ini boleh dilihat camper van yang paling besar. Mungkin ada yang lebih besar daripada ini ya di Amerika biasanya. Cuma kalau di New Zealand dan Australia mungkin ini yang paling besar ya, six bird gitu ya. Nah teman-teman mungkin bisa melihat wah asik ya, seru ya apa segala macam. Nggak selamanya begitu ternyata. Saya melihat ada gap budaya yang sebetulnya yang saya sendiri sebetulnya kalau dibilang orang yang mudah beradaptasi sebetulnya ya, cuma ada beberapa hal yang saya lihat kok kayaknya nggak terlalu cocok buat di Indonesia ya dengan size-nya. Ini kalau di Indonesia ini kan harus SIM B1 ini ya. Kemudian juga medannya dan segala macam. Teman-teman bisa lihat di situ kami masak sengaja. Memang saya dan istri saya suruh masak makanan Indonesia ya. Ala Indonesia memang sengaja. Masaknya apa namanya itu wangi dan segala macam. Ternyata ya di dalam kita agak sumpek juga ternyata ya udaranya gitu ya karena ya masakan kita yang kayaknya kurang cocok dengan ini gitu ya dengan kondisi di ini gitu di apa camper van dengan model seperti ini gitu. Kemudian juga ruang gerak juga sebetulnya ya agak kalau kita hanya terus-terusan di dalam ya memang agak kalau bagi yang fobia mungkin agak serem juga gitu ya. Akhirnya kami banyak melakukan aktivitas di luar ruang seperti itu. Nah inilah yang akhirnya menjadi oleh saya pulang bahwa saya harus membuat camper van. Oke, sebelumnya inilah kira-kira apa namanya istilah-istilah yang berlaku ya. Kita mau bicara motorhome dan segala macam. Ini tadi saya bilang kalau di Amerika Utara mungkin lebih besar, kemudian ada yang jenisnya karavan yang ditarik ya, di towing seperti itu. Kurang familiar memang di Indonesia dengan model seperti ini. Banyak hal yang disesuaikan Indonesia. Ada yang mungkin kategorinya sleeper van. Ya di New Zealand tuh ada sleeper van yang sederhana. Ya istilahnya kalau di kita hanya gelar kasur saja. Di Jepang, Korea disebutnya camping car. Di Prancis juga kalau nggak salah camping car. Jadi memang tidak ada istilah yang baku di semua negara. Semua menyesuaikan masing-masing. Jadi kalau di Indonesia mau bilang mobil piknik, mobil camping, mobil rekreasi, monggo silakan, nggak masalah. Karena nggak ada yang baku sebetulnya. Semuanya
tetap dalam apa namanya keluarga yang namanya RV sebetulnya, recreational vehicle. Jadi mau dibilang sleeper van, ya pada umumnya motorhome itu ukurannya lebih besar. Camper van yang tadi, yang karena berasal dari kata-kata camping, nah, jadi diambil camping, camper van. Nah, saya lanjut. Sehingga oleh-olehnya adalah kami membuat camper van dengan kearifan lokal. Ini yang kita coba Everyday Holiday coba adopsi. Yang pertama adalah kalau misalnya kita lihat mode sleeping yang sebelah kiri ini, ya, di mana ini mode utama sebetulnya di dalam camper van itu kita rancang seluas mungkin. Nah, kami ambil basisnya tuh high ace, dan high ace ini digunakan pertama kali oleh Nirina Zubir karena dia goes 14 hari Jakarta Denpasar. Teman-teman bisa lihat kisahnya, dan dia butuh camper van sehingga ini kami kebut membangunnya butuh 3 minggu, sekitar 3 minggu. Cukup sangat cepat sekali ya. Boleh dibilang nih sangkuriang atau apa ya. Cuma semalam gitu ngerjainnya, istilahnya seperti itu. Nah, itu cikal bakalnya sehingga ini malahan menjadi yang pertama ya, yang Elf itu nanti saya tunjukkan. Kami ambil selalu basisnya itu luas lebih dahulu ya, spacious gitu ya, untuk tidur, untuk driving juga ya, hadap-hadapan seperti angkot ya, memang begini lebih nyaman untuk orang Indonesia gitu ya, karena nanti ketika berhenti lantai di bawah ini bisa dipakai untuk selonjoran gitu ya, ciri khas orang Indonesia, apa namanya, informal gitu ya, tidak perlu harus ada di duduk gitu, dan ini model livingnya. Kemudian ini beberapa unit kami, ada yang kecil, ini unit paling kecil kami Hyundai H1 camper van high roof, kalau di Korea namanya Grand Star X limousine. Dia untuk 4 orang, jadi 2 dewasa 2 anak. Kalau tadi high ace itu bisa 6 dewasa karena ada tenda di atapnya. Yang berikutnya ada Elf, kita sebut sebetulnya Elf Safari camper van. Dia ada roof deck-nya di atas. Jadi ya seperti safari lah kalau di Afrika gitu ya, bisa melihat walaupun kita tidak melihat singa atau binatang buas apapun juga. Dia ada tenda atapnya untuk 2 orang, sisanya 4 orang di dalam. Kalau HS tadi bisa 4 di dalam, 2 di atas atau 3 di atas. Kami sedang mempersiapkan motorhome dengan toilet dan shower di dalamnya. Inilah mungkin yang kira-kiranya mirip dengan apa yang di luar sana. Kalau teman-teman mungkin melihat di film-film, ya ini mungkin yang lebih ini. Sengaja kami menghadirkan unit yang yang seperti di luar ya, walaupun awalnya kami mencoba kearifan lokal karena kami ingin mencoba tes pasar mana yang lebih bisa diterima ya, karena kami dengan camper van model yang tadi itu cukup diterima, mereka juga excited, masak di luar ya, tidak seperti camper van yang kami coba di New Zealand masak di dalam. Masakan Indonesia cukup ternyata membuat kerepotan ya, sehingga kami masaknya di luar. Nanti bisa kita lihat contoh unitnya di lapangan. Baik, lokasi camping ya, mau bagaimanapun juga menurut saya camper van masih keluarganya camping. Ya, walaupun ini adalah lifestyle yang di negeri barat mungkin sudah dari sejak Perang Dunia Kedua ya, pasca Perang Dunia Kedua gitu, tahun 60-an orang sudah mulai trennya, jadi sudah cukup tua sebetulnya industri camper van motorhome ini gitu. Tapi menurut saya dia masih keluarganya camping, sehingga di Indonesia kita berkolaborasi fasilitas camping ground seperti itu. Di awal 2019 saya cukup mengalami kesusahan untuk mendapatkan lokasi camper van yang layak gitu ya. Nah, namun di 2000 menjelang ya pandemi membawa berkah sehingga beberapa lokasi camping akhirnya menyesuaikan kondisinya di lapangan. Contoh ini adalah Sari Ater. Ini Sari Ater menurut saya adalah lokasi camping yang paling lengkap. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, Sari Ater ini sudah senior kalau dibilang sudah lama ya. Mungkin kalau nggak salah dari tahun 75 kalau nggak salah mereka. Dia setahun lebih tua daripada saya. Ini fasilitasnya paling lengkap sekali.
teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri itu ada balon udara, hot air balloon gitu ya. Mungkin jarang di Indonesia juga ya. Sudah ada fasilitasnya. Dengan fasilitas yang lain yang sudah mapan sebelumnya, ada adventure, ada kolam air panas dan segala macam. Teman-teman bisa cek. Itu semua fasilitas yang di Sari Ater itu bisa dinikmati juga oleh pengunjung camper van. Jadi menurut saya kategorinya Sari Ater ini sebetulnya sudah camper van park resort sebetulnya. Kategorinya sudah resort karena kita di sana tidak hanya camping tapi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan setiap lokasi parkir sudah disediakan air dan colokan listrik, ya standar yang terjadi juga di negara-negara maju. Ya, jadi menurut saya sangat memadai sekali. Kemudian yang berikutnya Ranca Upas, ini juga pemain lama juga. Kalau teman-teman mungkin yang kuliah di Bandung dulu tahu ini tempat ospek, namun sekarang sudah berubah. Ya, yang menjadi andalannya adalah penangkaran rusanya. Teman-teman nanti ke sana bisa ngasih makan sedekat ini dan itu gratis masuknya. Dan dia juga sudah menyesuaikan sekarang. Tepat di depan danaunya itu adalah camper van park yang memiliki juga electronic hookup ya. Jadi colokan listrik PLN. Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk dengan risau dengan masalah listrik dan air juga di situ ada. Kita camper van juga bisa menikmati fasilitas ini. Ya, menurut saya ini sangat-sangat memadai sekali. Ini yang kedua yang menurut saya tidak memasang ranking ya dalam hal ini, tapi menurut saya kalau bicara camper van ya ini yang mereka-mereka yang sudah sangat menunjang. Kemudian yang berikutnya Natural Hill ya, di sini juga mereka juga settingannya adalah hamparan rumput. Kalau tadi Sari Ater itu andalannya sungai, kita bisa camping di tepi sungai dan sungainya sungai air anget ya. Kemudian di Ranca Upas itu tadi berbagai macam view, gunung, bukit dan segala macam. Natural Hill ini unik, dia hamparan rumput ya. Jadi kalau teman-teman yang suka lihat yang hijau-hijau gitu ya, teduh, ini di sini. Dan dia nanti kita bisa mengunjungi air terjun atau curug, cukup unik. Sama, mereka juga memiliki colokan listrik dan air di setiap tempat parkirnya. Berikutnya Green Grass. Sama, di sebelah kanan atas teman-teman bisa lihat juga, di situ juga sudah terbagi-bagi, jadi tidak sembarangan parkir. Jadi di situ juga ada listrik, ada air. Berikutnya ada datar pinus, sama dia juga hutan pinus settingannya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir sebetulnya itu Pine Forest. Yang terakhir Pine Forest ini uniknya di sana ada helipad gitu ya. Anda bisa melihat 360 derajat sekeliling view Kota Bandung. Lokasi-lokasi yang tadi itu semua ada di Bandung, Bandung Utara dan Bandung Selatan, Ciwidey dan Pangalengan. Nah, yang menjadi menarik dari camping dan camper van ini ialah bahwa semua peralatan sudah ada di camping. Jadi otomatis tamu-tamu itu hanya cukup membawa baju atau bahan makanan. Kami pun juga menyediakan paket makanan juga. Jadi cukup membawa baju dan camper van akan membawa ke lokasi dan menikmati fasilitas di camping ground di sana. Sehingga dalam waktu 2 hari itu sangat cepat sekali. Tidak terasa. Kalau 2 malam berarti kita akan pindah 2 lokasi, dan ketika kita menikmati 2 lokasi itu benar-benar yang namanya nomadic tourism yang sekarang lagi digalakan. Jadi kita bisa pindah-pindah dari lokasi. Kami juga melayani untuk road trip ya, overland. Beberapa kali kami ke keliling Jawa, beberapa lokasi camping ground menjadi tujuan untuk bermalamnya. Dan banyak juga hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk photoshoot juga, untuk pre-wedding dan segala macam. Itu juga bisa dilakukan bersama camper van ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman itu adalah yang menjadi hal yang paling menarik dari semua aktivitas ini gitu ya. Di mana pengalaman ini menjadi yang berkesan bagi semua tamu-tamu kami. Karena baru pertama kali mungkin banyak yang mengimpikan hal seperti gini di New Zealand, sekarang sudah ada di Indonesia, walaupun kami menyesuaikan dengan kearifan lokal dan juga menikmati alam yang mungkin banyak orang yang selama ini belum
pernah camping dengan keluarganya, tidak terpikirkan melakukan outdoor activities gitu ya, kegiatan-kegiatan luar ruangan. Namun dengan camper van semuanya bisa terwujud dan merupakan suatu pengalaman baru, dan ini tidak dibatasi oleh tembok ya, tembok kamar atau apapun juga. Ketika Anda buka dari camper van, halaman depannya adalah gunung yang Anda lihat di depan. Itulah halaman depan Anda, dan Anda bebas untuk bisa beraktivitas di sekitar camper van park yang memiliki banyak fasilitas yang sangat memadai. Sementara itu dari saya, kami kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Oke, thank you banget untuk Pak Limbert ya, yang sudah memaparkan materi mengenai camper van ya. Tadi saya lihatnya jadi pengen liburan juga nih ya. Oke deh, ini juga saya ingin mengenalkan nih. Oke, thank you banget nih untuk Pak Limbert ya untuk pemaparan materinya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi panel discussion. Oke deh, kalau begitu saya juga ingin mengenalkan narasumber kita yang kedua. Ini ada dari Kak Omkar selaku Wakil Ketua CVI Jogja. Jadi saya ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Oke, kita akan sapa dulu. Halo Pak, halo Pak Okta, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Selamat siang, teman-teman. Baik ya Pak. Iya, selamat siang Pak. Nah, oke, kalau begitu untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Oke, sebenarnya saya juga sedikit bangun seperti Pak Limbert juga, jadi bikin namanya campervan.id. Jadi pakai bahasanya fun, is funny, camper is fun. Nah, itu tadi sudah sedikit dijelaskan juga dengan Pak Limbert tentang camper seperti apa dan yang lainnya, tapi saya akan sedikit membahas terkait community-nya yang ada di Yogyakarta. Sebenarnya akar dari community ini berawal dari teman-teman yang ada di Jakarta sana sih, teman-teman yang ada di Jawa Barat. Karena kalau di Jogja sendiri, kenapa saya membahasnya adalah komunitas camper van Indonesia, bahwa teman-teman yang berada di pengguna camper itu tidak hanya sekedar rental, tapi ternyata ada yang mereka memiliki secara pribadi. Kayak Mas Bimo ini, dia punya secara pribadi, bisa keliling ke Indonesia, dan yang lainnya, itu seperti impian banyak orang, teman-teman yang lain. Nah, sedangkan CVI ini semacam organisasi atau komunitasnya yang menaungi mereka untuk saling diskusi, bercerita tentang apa sih camper van itu sendiri. Nah, kita akan sedikit bahas, teman-teman semua yang ada di sini, apa sih CVI itu sendiri. Nah, CVI itu sendiri, ya tadi sudah jelaskan tentang terkait mobil camping itu sendiri. Ada motorhome, atau bisa dibilang camper car, RV, dan yang lainnya sebagainya gitu ya. Nah, orientasinya itu adalah untuk rekreasi, road trip, overland, atau solo camping. Untuk program yang lagi kita galakan itu adalah nomadic nantinya. Nah, di era sekarang ini ya, tentunya camper van ini kayak jadi minat khusus, karena kita melihat sebenarnya camper itu udah lama ada, sejak kemungkinan 2018-an, 2016 itu udah ada beberapa teman-teman, tapi masih belum begitu terdengar ya di sebagian teman-teman, karena yang namanya camper orang masih apaan sih ini, kendaraan apa gitu kan. Pernah dengar Menteri Pariwisata waktu itu juga sudah menggalakkan beliau Pak Yahya ya, kalau nggak salah, beliau juga sudah mencanangkan tentang nomadic. Waktu itu cuma camper belum begitu banyak terdengar, akhirnya banyak digunakan teman-teman overland untuk membangun jalur-jalur atau wisata dengan konsep camping juga di daerah. Nah, akhirnya makin ke sini, semenjak pandemi, camper ini mulai banyak bermunculan di tahun 2020 ketika hampir semua destinasi wisata itu ditutup. Ketika semua destinasi wisata itu ditutup, itu jadi sesuatu hal yang bagi sebagian orang yang sudah jenuh nih di rumah, jenuh nih dengan aktivitas ada di rumah, mereka pengen keluar, tapi wisata banyak ditutup. Bermunculan mobil-mobil yang akhirnya dia camping di sebelah mobilnya. Nah, mulailah muncul teman-teman camper van yang lainnya bisa berwisata di tempat-tempat wisata. Nah, ternyata perkembangan 5 tahun ini camper van di Indonesia sangat berkembang. Ini salah satunya wisata dari yang dulunya indoor karena keterbatasan pandemi dan yang lainnya berkembang menjadi outdoor tadi. Ditambah lagi paket-paket wisata. Nah, paket-paket wisata ini sebenarnya merambah ketika
teman-teman di desa wisata, destinasi wisata semuanya ditutup, semua aktivitas wisata yang berkelompok itu tertahan,